Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustaz Amin Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhina kiram, Bapak Ustaz Afifuddin dan juga Bapak Ustaz Naim, yang keduanya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik remaja yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah sudah bicara lewat ayatnya, hal yang demikian ini menjadi sebuah catatan penting buat kita, ya. Kata Allah, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika dia berdiri. Orang-orang yang mengingat Allah ketika dia dalam keadaan duduk, ya. Lantas kemudian mengingat Allah dalam keadaan dia berbaring. Kita bisa ambil sebuah kesimpulan dalam makna ayat ini. Kita semua diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang bagaimanapun, ya, tetap mengingat Allah. Gampang nggak Pak kira-kira? Susah. Allazina yazkurunallah, ya, orang-orang yang mengingat Allah qiyaman, dalam keadaan diri. Ini bisa maknanya luas, ya. Di saat dalam keadaan dia sehat, di saat dalam keadaan dia punya duit banyak, di saat dia dalam keadaan punya pangkat, punya jabatan, di saat dia dalam usia mudanya, di saat dia dalam keadaan ganteng, cantik, keren, ya. Kira-kira kalau dalam kondisi seperti itu banyak gak yang mengingat Allah? Gak banyak. Kebanyakan sombong, lupa, ya. Lagi banyak duit lupa sama tetangga, ya. Coba kalau gak punya duit, tetangga dideketin gak kira-kira? Dideketin, pagi-pagi udah datang lagi. Allah karim. Allazina yadhkurunallaha qiyaman, orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan dia berdiri, ya. Lantas kemudian dalam keadaan dia duduk. Wa qu'udan, maknanya ketika usia sudah mulai senja. Ini abah-abah untuk usia yang 40, 50, 60 tahun tuh Pak, ya. Udah dikit lagi mati. Udah banyakin ingat Allah deh. Ya, masih ada nggak yang bandel?
masih banyak. Ya, dalam kondisi seperti itu aja masih ada orang yang mengingat Allah. Wa qu'udan, dalam keadaan dia duduk. Wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan dia berbaring. Dalam keadaan dia berbaring udah payah tuh Pak. Ya. Artinya apa? Dalam kondisi yang demikian itu, banyak gak diantara kita yang masih bertahan untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita tarik kesimpulan, berdirinya kita untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pembelajaran kita dalam satu ibadah yang namanya sholat. Jelas tuh Pak, yang sholatnya berdiri siapa sih kira-kira? Mereka adalah orang-orang yang mampu berdiri dalam keadaan sehat. Ya, kalau dalam keadaan sakit kira-kira mampu gak dia berdiri? Pinggangnya encok. Ya, coba lihat di aki-aki kalau sholat, udah tarik napas terus. Ya nih. Ya Allah, engkau masih sehat, alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya Allah, mampu nggak kita untuk terus mengingat Allah dalam keadaan kita sehat walafiat, dalam keadaan kita punya pangkat, punya jabatan, punya kekayaan? Ini pembelajaran lewat ibadah yang namanya salat. Ya, dalam kondisi yang demikian, tetap dalam satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, allazina yadhkurunallaha qiyaman, orang-orang yang mengingat Allah. Nih, belajar lewat ibadah yang namanya sholat. Ketika kita ingin jadikan sholat kita ini seperti sholatnya Nabi, shollu kama ra'aitumuni sholli. Bagaimana ketika praktek sholat dalam keadaan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemarin sudah sampai masalah niat, ya. Niat sholat itu ada di dalam hati, ya. Sholli adalah satu bentuk praktek nih Pak, yang sebenarnya nggak ada tuntunannya, tapi kenapa kita pakai ya? Karena kita yakin untuk meyakinkan suasana hati. Niat itu ada di dalam hati, dan pembuktiannya dengan satu kapasitas perintah dari Allah lewat salat yang diutamakan adalah pertama dia mampu berdiri, ya. Pertama, setelah diawali dengan menghadap kiblat, lantas kemudian dia niat, terus kemudian dia berdiri jika mampu. Lagi-lagi nas Al-Quran berbicara lewat satu ayatnya, udah kita pelajari kemarin, hafizu alas salawati wassalatil wusta. Ya, pelihara, jagalah sholat 5 waktumu, terutama sholat asar, sholat pertengahan, ya. Dan perintahnya waqumu lillahi qanitin, dari sudah niat, ya, kemudian dia mampu berdiri, dan perintah Allah, berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Waqumu lillahi qanitin. Nih Pak, jadi ada nas Al-Qur'annya. Jadi salat kalau ada ilmunya, insya Allah mudah. Oh paham, oh ternyata ada urutannya, ya. Setelah niat kita berdiri, ini ada perintahnya waqumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu untuk mengingat Allah. Ya, kalau erat kaitannya dengan tadi allazina yadhkurunallaha qiyaman. Nih, orang-orang yang mampu berdiri dalam kondisi dia muda, dalam kondisi dia banyak hartanya, dia punya jabatan. Belajar nih lewat ayat ini. Mampu nggak dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau orang-orang model kayak gini Pak, ingat Allah, damai hatinya, nggak sombong. Coba lihat, ya. Perintah salat sedemikian, hafizu ala salawati wassalatil wusta. Kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk menjaga salat yang 5 waktu, terutama salat asar, begitu pentingnya. Lantas kemudian ayat ini, ya, ditutup dengan satu makna berdiri untuk mengingat Allah dalam keadaan khusyuk. Waqumu lillahi qanitin.
Ya, berdirilah untuk mengingat Allah dalam sholatmu, ya, dalam keadaan khusyuk. Dengan makna kalimat khusyuk di sini artinya apa? Kita hadirkan yang namanya Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita ketika kita dalam kondisi takbiratul ihram. Jadi nggak boleh Pak ketika sholli fardhu zuhri Allahu akbar kita masih ingat urusan dunia, haram hukumnya. Ya, paham nggak sampai di sini? Insya Allah pelajarannya memang seperti ini, ya. Harus seringkali diingatkan biar bagaimanapun sholat itu adalah kewajiban yang paling utama, ya. Sholat itu bukan untuk kita sebenarnya, ya, tapi untuk Allah, untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas Pak bahwasanya berdirinya kita dalam sholat kita dengan kondisi yang khusyuk diharapkan untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sholli qaiman, salatlah dengan berdiri, ya. Fa illam tastati' faqa'idan, jika Anda tidak mampu hendaklah dengan duduk, ya. Fa illam tastati' qa'idan, kalau nggak mampu ya berduduk. Kira-kira Bapak yang hadir di sini mampu nggak berdiri? Masih mampu Pak Ustaz. Jadi artinya apa? Kita lebih mengedepankan ketika kita datang waktu sholat, setelah niat kita harus berdiri dulu. Yang sakit bagaimana Pak Ustaz itu ada sedikit rukhsah, tapi berusaha, ya, berdiri duduk dulu sebelum kita, ya, duduk karena ketidakberdayaan kita karena kita sakit. Sholli qaiman, ya, salatlah kamu dengan berdiri. Fa illam tastati qa'idan, ya, fa qa'idan, kalau nggak mampu maka duduk. Ya paham ya? Jelaslah insyaallah. Fa illam tastati fa alayya jambin, nggak mampu kita duduk, tiduran, rebahan, berbaring, berarti masih ngerjain sholat. Artinya apa? Sholat itu kewajiban yang paling utama. Kita udah belajar tentang urgensi sholat. Dalam keadaan bagaimanapun, yang namanya sholat adalah wajib. Sehat sholat, sakit mau mati disolatin. Ya Pak. Sholli qaiman, salatlah kamu dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak mampu berdiri duduk. Fa illam tastati fa alai jambin, kalau nggak duduk maka berbaring. Jelas ya? Pertanyaannya, kapan berdiri dalam waktu sholat? Itu tidak wajib, ya. Ada dua hal yang utama, ya, bahkan menjadi sebuah ketentuan, menjadi 5 hal utama nih, ya. Dalam kondisi tidak mampu, ya. Kondisi yang tidak mampu itu karena apa tuh? Karena sakit, ya. Tapi pengen sholat, tapi nggak bisa berdiri, tetap sholat, tapi nggak berdiri. Pernah nggak Bang ngalamin kayak gitu Pak? Pernah lah, yang udah tua. Apip mah belum, masih muda, dia masih gagah. Kayak Pak Ustadz juga kemarin duduk, orang lagi lumayan Pak, nyeri sendi, ya. Nggak bisa berdiri ya duduk. Fa illam tastati qa'idan, ya, kalau nggak mampu berdiri ya duduk, ya, dalam kondisi tidak mampu. Jadi kapan berdiri dalam waktu sholat itu tidak wajib, ya. Wajibnya berdiri akan gugur apabila terjadi hal yang demikian ini. Yang pertama adalah karena sakit. Jangan dipaksa Pak, ini diri nggak kuat, kondisinya memang lagi sakit, ya duduk aja dah. Nggak kuat juga duduk, ya udah berbaring, ya. Yang pertama. Yang kedua, ketika dalam satu kondisi yang sangat mencekam. Kalau di sini mencekam nggak? Wah kagak kalau di sini. Kalau di Gaza atau di Palestina boleh. Di sini mah bukan lagi damai semuanya. Ya Pak Sari ya. Jadi mau berdiri ya kuat.
kondisi nggak mencekam, badan sehat, mau alasan apa lagi? Ya, kalau umpamanya di Palestina dengar bom duar gitu kan nggak mungkin. Ya nggak ada di Selang Bulak, di Selang apa nih? Iya Selang Bulak. Iya. Oh semuanya damai kok. Alhamdulillah Indonesia adalah negara yang damai. Sholat tenang kita. Alhamdulillah. Ya. Seperti saat perang berkecamuk. Ya. Ya dalam kondisi perang kan nggak mungkin. Semuanya serba aba-aba, siap siaga. Ya. Di kondisi seperti itu maka boleh menjadi sebuah gugur makna dari sebuah kalimat dengan kata berdiri di waktu sholat. Fa in khiftum parijalan au rukbanan, jika kamu dalam keadaan takut, ya, dalam keadaan bahaya, ya, semuanya kondisinya mencekam, ya, au rukbanan, ya, dalam keadaan bahaya, maka apa? Fa idza amintum fazkurullaha, maka sholatlah sambil berjalan ataupun berkendaraan. Maknanya apa? Dalam kondisi di jalan boleh sholat, ya, dalam keadaan di dalam kendaraan, di dalam bis waktu udah mepet. Kayak dulu tuh zaman tol lagi dibangun kan banyak ya, parah banget itu, ya. Kondisi seperti itu kewajiban sholat datang, tapi nggak bisa berhenti kita. Mau nggak mau kita sholat di jalan, sholat di dalam kendaraan. Fa in khiftum parijalan aw rukbanan, jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Fa idza amintum fazkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kemudian apabila kamu telah aman, ya, dalam kondisi yang sudah aman, ya, maka sebutlah Allah sebagaimana Allah telah mengajarkan kamu dari apa yang belum kamu ketahui. Jadi jelas Pak, ayat Allah ini menjadi sebuah rujukan buat kita. Silakan nanti di rumah buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-239. Jadi dalam kondisi yang bagaimanapun tetap yang namanya salat wajib diutamakan berdiri, ya. Yang ketiga, imamnya sholat dengan duduk. Umpama nih di satu kampung ada sepuh atau bini sepuh yang ditokohkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau imamnya bukan dia nggak bisa. Ada nggak kira-kira di sini? Kalau Pak Apip mah belum tua, tapi mah udah wajib dia. Tapi kayak di Bogor, ya, di kampung lah bahasanya. Itu kalau imamnya belum datang belum bisa belum bisa yang namanya diri untuk qomat kemudian lanjut sholat. Nungguin, ya. Apabila imamnya duduk, nih saya tanya nih Pak, imamnya duduk, makmumnya bagaimana? Hah? Tetap berdiri. Nih, makanya kita belajar nih Pak. Ya, makanya kita belajar. Kalau imamnya duduk karena dia dituakan, karena dia ilmunya banyak, ya kan? Karena kapasitas dia punya keistimewaan, ya. Pokoknya dimuliakan di satu lingkungan. Imamnya duduk karena nggak kuasa, maka wajib hukumnya makmumnya duduk. Nah, inilah belajar Pak ya. Makanya belajar. Udah tua Pak Ustadz masih belajar sholat, biarin. Ya, orang mau ngomong apa kek. Jadi kalau imamnya duduk karena sakit, karena memang dituakan, dihormati, dimuliakan di situ, maka wajib hukumnya buat makmum semuanya ikut duduk. Sekarang imamnya kuat nih berdiri di rakaat pertama, rakaat kedua, di rakaat ketiga dia nggak mampu. Saya tanya lagi, ikut imam apa berdiri? Ketika waktunya berdiri ya Pak. Sekarang dibalik nanya. Kalau kondisi seperti ini, tetap jamaahnya berdiri. Jadi apabila di pertengahan sholat, ya imamnya nggak mampu berdiri, kan bisa aja tiba-tiba uratnya ketarik. Ada nggak kondisi kayak gitu?
Tapi ini kan jarang terjadi. Jadi ketika imam yang dituakan, yang memang dimuliakan menjadi imam, dia nggak sanggup berdiri, maka dia duduk. Semua jamaahnya yang ikut dalam sholat berjamaah ikut wajib untuk duduk. Yang pertama. Yang kedua, ketika di awal dia berdiri imamnya, lantas kemudian di rakaat berikutnya dia nggak mampu lagi berdiri, maka dalam kondisi dia duduk, wajib buat jamaah yang lainnya di belakang berdiri, buat yang mampu. Paham sampai di sini Pak ya? Imamnya sholat dengan duduk ya. Apabila imam sholat memulai sholatnya dengan duduk, maka wajib para makmum ikut duduk. Lantas kemudian ketika sholat sunnah, suka sholat sunnah nggak Pak? Iya, emang jarang-jarang. Sholat kan jarang-jarang, nggak terus-terusan sholat ya. Sebagaimana dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sholat witir ya, menunjukkan bahwasanya sholat sunnah tidaklah harus berdiri, boleh terkadang duduk. Saya udah sholat sunnah nih, umpamanya tahajud udah dua, udah masuk ke 4 umpamanya, di kelima ya artinya dengan 2 salam ya, 2 salam. Di posisi yang kelima udah gak kuat berdiri, duduk ya, sunnah ya, sholat sunnah boleh duduk. Jadi nggak wajib untuk berdiri. Paham di sini Pak? Tapi untuk sholat sunnah. Kalau umpamanya Bapak sholat sunnah, matiin lampu, ya boleh nggak? Kalau kondisinya lampunya mati, sholat sunnah boleh. Tapi kalau sholat wajib, nyalain dulu tuh lampu. Ya, paham nih ilmu nih. Ya, kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Tapi di sini pembahasannya adalah sholat ketika sholat berdiri. Ya, udah berapa tuh Pak? Keempat. Yang kelima, meletakkan sutrah. Ya, sutrah itu adalah batas. Ya, ini dalam kondisi seperti ini kadang-kadang kita terkecoh. Saya mau tanya, ketika Bapak sholat berjamaah di masjid, sutrahnya itu ada di mana? Depan imam. Udah paham nih? Jadi kalau ada anak-anak lewat di shop pertama di shop kedua, boleh nggak? Udah biarin, orang sutranya ada di depan imam. Tapi ketika Bapak sholat sendirian, ya ini perintah. Idza kana ahadukum yusalli, apabila salah seorang di antara kalian sholat, fala yada' ahadan, ya janganlah engkau biarkan seorang pun lewat di depanmu, ya ahadan yamurru baina yadaihi. Jadi kita sholat nih, kalau orang yang paham, umpamanya Bapak sholat ada katakan tempat kacamata, taruh depannya sutra tuh. Jadi kalau ada yang lewat nggak masalah. Ini perintah dari Allah ya. Lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadaihi." Ya, apabila salah seorang di antara kalian salat, janganlah engkau biarkan seorang pun lewat di depanmu. Jadi nggak boleh ada yang lewat. Dalam keadaan salat sendiri. Dalam keadaan salat jamaah, umpamanya nih saya di sini ya. Salat di shop pertama batal, saya lewatin shop yang kedua, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena sutranya di depan imam. Paham sampai di sini Pak? Ada yang lewat di depan Bapak lagi sholat berjamaah, udah biarin, nggak usah tangan beginin ya. Tapi kalau sholat sendirian, nggak ada sutranya, ada yang lewat, maka boleh memberikan isyarat, nggak boleh deh. Kan kadang-kadang ada orang yang mudeng ya, udah tangan kita maju masih dilewatin lagi kita ya. Jadi jelas ya, fa in aba fal yuqatilhu fa im ma'ahul qarin ya. Kenapa sih kalau kita melarang orang yang lewat di depan kita sholat? Karena itu adalah bahagian yang bisa diambil oleh setan yang namanya qarin.
Ya, jadi yang bersama orang yang lewatin orang sholat itu adalah setan korin. Makanya kita punya kesempatan untuk melarang orang yang lewat ketika kita sholat. Sholatnya sendirian. Cukup Pak ya. Jadi sampai 4. Nanti insya Allah pembahasannya kelima, yaitu ucapkanlah takbiratul ihram dengan kalimat Allahu Akbar. Ya, kita masih dalam pembahasan sampai batas sutrah ketika dalam keadaan sholat. Jadi kalau dalam keadaan sholat berjamaah, sutranya ada di depan imam. Ada yang lewat, ya boleh, silakan aja. Ya, cuman etikanya nggak bagus. Ya, malu Pak, betul nggak? Makanya ada kalimat perintah sufufakum. Fa inna tasyiatas sufufi min tamamis shalah. Nih, imam selalu mengingatin, shaf, jaga kesempurnaan shaf atau barisan. Kenapa? Karena sempurnanya barisan dalam sholat adalah kesempurnaan dalam sholat itu, karena sholat itu akan sempurna karena barisannya sempurna. Ya. Sufufakum fa inna tasyiatas sufufi min tamamis shalah. Itu imam seringkali ngingetin. Tengah as-salatu jami'ah rahimakumullah. Salat berjamaah supaya kita ini mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup Pak ya? Udah waktunya Isya. Ada yang mau ditanyain enggak? Arif mau nanya, Arif. Ada Pak, saya mau nanya. Kalau kita sholat keadaan sakit nggak bisa duduk, nggak bisa duduk. Dan kita berbaring itu kepala kita menghadap. Ya. Kemarin sudah dibahas itu ya, masalah menghadap kiblat kalau tidak mampu ataupun dalam kondisi sakit dimanapun. Ya, jadi silakan. Rebahan dalam kondisi rebahan udah nggak bisa gerak, sakit, udah. Bahkan dalam kondisi yang paling parah, ya, sampai mengedipkan mata. Ini kan kadang-kadang boro-boro ngedipin mata, orang sehat bisa lari-larian kagak sholat. Ini nih yang kita perlu pertanyakan, ya nggak? Orang berusaha untuk tetap sholat dalam keadaan sakit, nggak ngadep kiblat Pak Ustadz, nggak apa-apa. Nggak berdiri Pak Ustadz, nggak apa-apa. Karena tadi Pak Ilham Yastati, ya, qaidan, boleh berduduk. Pak Ilham Yastati nggak mampu juga, boleh dalam keadaan berbaring. Sekarang berbaring udah sakit, tapi tetap sholat, kedipin mata udah paling bagus dah, udah paling payah banget, ya. Masih bisa ngedipin mata, masih bisa Ustaz, masih bisa ngopi, masih bisa menghormat, tapi nggak sholat. Ini yang repot ini, ya nggak Pak? Ya, mudah-mudahan dengan pembelajaran kita kali ini menjadi tambahan wacana ilmu kita. Jadi insya Allah hal-hal yang terkait dengan masalah sholat terus kita akan pelajari. Mudah-mudahan kita paham dengan apa yang kita pelajari, dan insya Allah sholat kita senantiasa menjadi sebuah ibadah yang istimewa buat kita. Ya, ibadah yang terus mengalir pahalanya untuk kita hingga di yaumil qiyamah, akan menjadi syafaat buat kita selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.